namanya yang pemberi dari apa namanya penyampai dari ini sodako ya. santunan ya. Berapapun itu murni itulah yang kemudian dibagikan ke fakir miskin dan anak yatim. Sebab apa? Beliau Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Thariqah Siddiqah itu dawuh, 1 rupiah pun ya itu akan dipertanggungjawabkan dunia sampai di akhirat. Ada dua Pak Mas Evi yang menarik. Yang pertama begini, jika melihat data ini begitu terus meningkat, pada sudah 17, sebenarnya ada mana apa di balik ini? Satu. Yang kedua Mas Edi, kalau kita melihat secara hukum syariah, sebenarnya setiap zakat emas beda dengan zakat fitrah itu kan ada ambil yang mereka berhak untuk mendapatkan. Artinya misalkan ini Siddiqiyah ngumpul kan, itu secara hukum kan mereka berhak, panitia itu untuk mendapatkan bagian dari itu. Tapi di sini tidak ada. Ini menunjukkan apa? Jadi gini ya, memang ada perbedaan paham ya. Perbedaan paham kalau di Siddiqiyah ini seperti zakat fitrah ya. Itu memang sebagian memahami itu yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 asnaf atau 8 golongan, termasuk amil ya, termasuk panitianya itu atau pengurusnya. Ya. Tapi di Siddiqiyah kita diajari dan ada landasan yang kuat Quran hadisnya bahwa untuk zakat fitrah itu yang berhak itu benar-benar memang adalah fakir miskin dan anak yatim satu. Yang kedua, memang kalau zakat mal gitu ya, itu yang memang berhak menerima itu memang 8 asnaf ya. Tapi saya melihatnya di sini untuk kaitan dengan santunan nasional atau kegiatan dari Dibra Hilal Berkat Rahmat Allah, ini perlu diingat bahwa di awal-awal tahun dibentuknya Dibra itu namanya awal itu bukan Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah yang tapi Dilalul Mustad'afin ya, naungan orang-orang lemah ya. Jadi ini memang juga dikhususkan untuk fakir miskin dan anak yatim sesuai dengan syarat atau kriterianya yang kita diajari oleh Bapak Kiai. Misalkan contohnya begini ya, misalkan contohnya yatim atau yatim piatu ya, itu yang menjadi syarat adalah apa? Di bawah akil balik. Jadi kalau misalkan di atas akil balik ya itu sudah tidak berat. Jadi ini yang memang benar-benar dicek, dilihat sebagai syarat-syarat dari orang itu berat atau tidak berat. Maksudnya begini Mas. Jadi sebenarnya secara hukum kan mereka berhak zakat mal. Tapi ini pemahamannya ini bukan zakat mal. Enggak, artinya ini kan tidak diambil, berarti ada apa karena kesadarannya mereka yang sangat tinggi, padahal secara hukum itu mereka panitia ini berhak ambil, tapi malah panitia untuk acara-acara mereka malah urunan lagi. Ini sebagai potret. Saya melihatnya begini Mas ya. Ini bukan zakat mal. Kalau zakat mal itu akan dihitung nanti adalah dari pendapatan saya, dari pendapatan jenengan harus dikeluarkan berapa secara aturan syariatnya gitu ya. Tapi ini tidak dikhususkan seperti ini zakat mal bukan, tapi memang kita ingin untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Jadi ini bicaranya di dalam posisinya adalah sedekah terhadap fakir miskin dan anak yatim. Bukan zakat mal, beda. Artinya kalau secara syariat yang tidak boleh dapat itu kan zakat. Kan begitu. Saya berasumsi sebenarnya secara syariat ini memungkinkan panitia itu mendapat bagian atau memang jika itu zakat mal. Tetapi ini diniatkannya bukan zakat mal, beda. Kalau ini diniati zakat mal maka dihitungnya pastilah dari pendapatan, dari hasil gaji atau pekerjaan, maka itu masuk areanya zakat mal. Tapi kalau ini memang sejak awal itu niatnya itu bukan untuk zakat mal, ini niatnya memang untuk nyantuni anak yatim piatu dan fakir miskin, dan itu sedekah. Dan itu mulai awal juga sudah ditekankan bahwa itu semua kan istilahnya, jadi kita bukan memberi anak yatim fakir miskin loh ya, hanya sebatas menyampaikan hak-haknya mereka ya. Dan ini di luar urusan bicara zakat mal ya. Ini memang mulai awal diniati untuk
memberikan santunan ini kepada fakir miskin dan anak yatim. Istilahnya gini lah ya, misalkan contoh ini ya, dari anak-anak yatim fakir miskin itu kan juga kita jemput gitu ya, untuk datang ke acara, ke seremonial. Itu pun urusan jemputnya itu biasanya juga disiapkan oleh panitia. Dana dari mana? Urunan. Ya. Berarti ini kan yang luar biasa Mas. Ya. Jadi bila biasanya sekarang kan banyak lembaga zakat Ya. di luar Ya, misalnya ya, begitu. ya. Nah biasanya lembaga zakat itu kan dibagi-bagi ya saudara-saudara, tapi di sini panitia bukan mengambil, justru panitia membiayai seperti yang saya katakan. Ya. Dan mungkin ya maaf ya, mungkin bagaimanapun masing-masing itu kan memiliki dasar argumentasinya sendiri-sendiri. Jadi apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat ya yang ada di luar Sidikiyah, yaitu saya yakin mereka punya argumentasi, punya alasan sendiri, punya dasar-dasar sendiri ya, dan kita pun juga punya dasar-dasar sendiri. Artinya saya akan tetap memandang yang mereka lakukan itu tetap dalam koridor agama dan baik kan gitu ya. Dan kita juga menjalankan perintah dari Al-Quran dan hadis ya sesuai dengan ajaran atau petunjuk yang diberikan oleh mursyid kita kepada kita. Ya, oke. Berarti ini kita jadi ingat lagi kemarin waktu Pak Sang Mursyid memberikan pitutur luhur pada Haul. Ya, Haul Baswada. Bahwasanya beliau menyampaikan tidak pertentangan. Enggak, memang ya. Tapi perbedaan. Dan juga kita tidak pernah menganggap yang kita lakukan itu lebih baik daripada mereka, juga tidak ya. Karena setiap apa yang dilakukan oleh organisasi yang lain dalam masalah menyantuni anak yatim fakir miskin ya, apakah itu bicaranya juga ada bagian untuk amil ataukah untuk bagian untuk panitianya ya, pastilah juga sudah memiliki landasan-landasan dasar argumentasi dan itu sudah menjadi pahamnya, keyakinannya masing-masing. Berarti sesuai yang disampaikan sampai kita menghargai, kita menghormati adanya perbedaan. Ya. Dan memang kalau di Sidikiyah ya, apa yang disampaikan sedekah dari warga Sidikiyah atau juga dari simpatisan gitu ya, ini memang semuanya kita sampaikan ke anak yatim fakir miskin dan fakir miskin itu. Dan memang yang kita diajari beliau Pak Yai untuk kaitan operasional dan sebagainya itu memang tidak boleh ngambil dari situ. Ya. Saya kembali yang pertanyaan tadi Mas Yedi, sambil menunggu pertanyaan dari para ini ya yang mengikuti live ini ya, dari tautan ya, pada ada pertanyaan silahkan. Nah, tadi ini kan begini, dari 17 tahun selalu meningkat. Berarti apa sih sebenarnya ini? Berarti apa maknanya nih? Ada beberapa hal mungkin ya, karena ini saya belum melakukan satu penelitian yang lebih mendalam ya. Satu, kemungkinan jumlah warga Sidikiyah di setiap tahunnya itu meningkat ya. Yang ikut puasa, tobat dan kemudian ikut menerima pelajaran zikir la ilaha illallah, pertama kemungkinannya tiap tahun meningkat. Kemungkinan yang kedua itu adalah kesadaran warga Sidikiyah itu meningkat ya. Nah, kesadaran warga Sidikiyah meningkat, kira-kira kenapa meningkat kan gitu ya. Satu, mungkin pemahaman informasi penjelasan itu masuk kepada warga Sidikiyah semakin banyak. Yang kedua juga kemungkinan mereka masing-masingnya yang ikut serta di dalam acara kegiatan santunan nasional ini merasakan manfaatnya sendiri-sendiri ya. Istilahnya mungkin saya tidak tahu ya, cuman di beberapa kasus ada ikut santunan nasional, setelah itu beberapa waktu kemudian utangnya lunas. Loh ini contoh saja, ikut santunan nasional kemudian yang diharapkan kepingin beli rumah malah bisa beli rumah. Loh kan aneh ya. Bukan sifat kemudian kaitan langsung dengan santunan nasionalnya, tapi dasar dari timbulnya keyakinan ya bahwa kalau di Quran itu kan dikatakan intan sulaw yang surkum, jika engkau menolong Allah itu akan menolongmu ya. Nah itu memang mungkin dirasakan dan saya dengar memang cukup banyak cerita-cerita yang unik seperti itu, sehingga meningkatkan keberanian di dalam bersedekah dan meningkatkan kesadaran warga Sidikiyah untuk bersedekah. Oke, kuncinya kita harus bersama-sama sebagaimana yang saya ajarkan,
bila ada kebaikan, ada peningkatan, kita sama-sama ucapkan subhanallah, alhamdulillah. Baik, Mas Edi, sambil menunggu ada barangkali ada yang bertanya ya atau mengabarkan tentang perkembangan di daerah. Tadi Mas Edi menceritakan bahwa ternyata Santunan Nasional ini ada latar belakang kisah ya, yang tadi dari Ibu ya, dari Ketua Umum sebenarnya mengusulkan untuk mengadakan kausaran secara nasional ya. Tapi justru ini dari Sang Mursyid itu ya tadi ya. Setelah itu ya, saya tidak tahu kaitan langsungnya ada atau tidak adanya gitu ya. Tapi setelah dari adanya usulan itu selisih beberapa waktu kemudian ya turunlah dawuh dari Sang Mursyid seperti itu untuk adanya Santunan Nasional. Nah ini juga menarik, saya jadi ingat, saya kembali sedikit ke masalah kenapa kok jumlahnya meningkat ya. Mungkin jumlahnya warga sekitar tambah banyak di setiap tahunnya dan kesadaran juga tambah banyak. Ini saya jadi barusan ingat satu contoh Australia, warga yang di sana di Australia itu tahun kemarin saya ingat itu 20 paket, per paket itu 200.000 ya. Nah ini saya baru dapat informasi kemarin ya, mereka itu sudah terkumpul 24 paket, dengan meningkat ya, dari 20 ke 24. Dan saya tanya apakah 24 paket ini saja? Enggak, ini masih ada lagi, masih nunggu, dan jumlahnya berarti meningkat. Nah ini yang kadang apa ya, nalar atau pikir itu tidak masuk, dan karena tidak masuk akal ya memang pikirannya harus dimasukkan. Itu kunci ya, dari Pak Edi ya. Jadi kalau tidak masuk akal, akalnya yang dimasukkan. Ya, dimasukkan ke dalam hati supaya paham.